Halo, saya Ibu Ita. Kali ini kita akan belajar mengenai literasi dan manajemen keuangan. Sebagai pelaku usaha, penting bagi kita untuk memahami literasi keuangan. Apa sih literasi keuangan? Literasi keuangan adalah pemahaman kita tentang keterampilan dan pengetahuan keuangan yang bisa menjadi dasar kita untuk bisa membuat keputusan yang tepat terkait keuangan. Setelah kita memahami tentang literasi keuangan, pastikan kita memiliki catatan keuangan usaha tersendiri, sehingga memudahkan kita dalam memantau setiap transaksi usaha. Tapi saya bingung sekali, Bu. Keuangan pribadi dengan keuangan usaha saya masih tercampur. Sebaiknya gimana ya, Bu? Bagi beberapa pengusaha, memisahkan keuangan pribadi dengan keuangan usaha masih sering diabaikan. Padahal, itu adalah hal yang sangat penting loh. Penyebab utamanya adalah merasa bahwa uang yang digunakan untuk usaha adalah uang pribadi. Lalu merasa tidak ada waktu untuk memisahkan keuangan atau memang tidak tahu cara memisahkannya. Saya harus memulai dari mana ya, Bu Ita? Untuk memisahkan antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Tenang, Ibu bisa mulai dari hal paling sederhana, yaitu mulai mencatat pengeluaran dan pemasukan untuk pribadi dan usaha. Sekarang sudah banyak aplikasi di smartphone yang mendukung loh. Setelah itu, siapkan rekening khusus untuk usaha yang terpisah dari rekening pribadi. Disarankan untuk menggunakan mobile atau internet banking untuk transaksi usaha sehari-hari, agar pemasukan dan pengeluaran dapat tercatat otomatis di riwayat transaksi. Selanjutnya, mulailah untuk mengalokasikan gaji diri sendiri. Belajar disiplin agar kebutuhan pribadi atau kebutuhan rumah tangga dapat didanai dari gaji tersebut. Dan yang terakhir, biasakan diri untuk disiplin menggunakan uang pribadi dari rekening pribadi dan hanya menggunakan rekening usaha untuk keperluan usaha. Apa saja manfaat yang bisa kita dapat ketika kita memisahkan keuangan pribadi dan usaha ya, Bu? Wah, banyak sekali manfaatnya. 1. Menjadi dasar pengambilan keputusan untuk pengembangan usaha. 2. Sebagai acuan untuk menilai kinerja usaha. 3. Melatih diri untuk lebih profesional. 4. Menjadi dasar perhitungan pajak. 5. Menghindari kebangkrutan. Wah, begitu ya, Bu? Betul, Bu. Sekarang tinggal kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, itu tadi mengenai literasi keuangan yang kita perlu tahu. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai manajemen keuangan. Sebelum kita memulai bisnis, kita mesti mengetahui apa sih tujuan utama kita dalam berbisnis. Tujuan adalah hal yang penting, karena akan memberikan langkah-langkah nyata untuk dapat mencapai visi bisnis kita. Nah, untuk menjadikannya mudah untuk dicapai, kita harus punya tujuan yang smart. Tujuan yang smart? Iya, SMART di sini adalah singkatan dari specific, measurable, actionable, realistic, dan time. Wah, menarik sekali. Apa itu, Bu? Spesifik artinya membuat tujuan dengan jelas dari sisi angka, target, dan sebagainya. Measurable artinya dapat diukur. Maksudnya, tujuan kita harus dapat diukur. Actionable adalah memastikan bahwa tujuan kita dapat dilakukan. Realistik yang dimaksud di sini adalah tujuan kita harus realistis untuk dicapai. Serta time yang artinya tujuan kita harus memiliki jangka waktu. Wah, selama ini saya pikir tujuan kita berbisnis selalu berhubungan dengan keuntungan. Memang betul, namun untuk mencapai keuntungan tersebut tentunya memerlukan strategi yang jelas. Salah satunya dengan metode SMART yang saya jelaskan barusan. Langkah selanjutnya, kita harus membuat rencana pengembangan usaha yang lebih terperinci. Mau tahu caranya? Mau, Bu. Ayo kita pelajari bersama. Setelah kita menentukan visi bisnis dengan tujuan SMART, kita perlu membuat rinci lebih detail terkait indikator-indikatornya, seperti indikator pendapatan, aset, kapasitas produksi, akses pasar, dan indikator lainnya yang diperlukan. Tuliskan dengan kondisi usaha saat ini dan rencana target dalam 1 tahun ke depan di masing-masing indikator.
Baik, Bu. Saya sudah tahu langkah-langkah yang akan saya lakukan. Saya akan mulai memisahkan dan mencatat keuangan pribadi dan keuangan usaha. Lalu, saya juga akan mendedikasikan satu rekening khusus untuk usaha saya. Baik Ibu, semangat ya. Terima kasih Bu Ita.